dipercaya rakyat dalam situasi yang serba sulit kayak gini. Secara langsung APBD yang ada di kami itu refocusing, realokasi dan macam-macam. Yang mau tidak mau APBD kita itu kan sumbernya DAK. Kita kan sedikit Pak, cuma yang 400 berapa lah. Nah ini saya hanya berdoa semoga vaksin yang sudah turun dari pusat ini menjadi keyakinan publik bahwa corona itu sudah sirna. Dan semoga pusat itu memberikan kelonggaran. Dan tidak sedikit di masyarakat itu ya sebenarnya corona itu a priori Pak. Dia lebih pada tataran ekonomi. Hanya karena masih protokolnya itu ketat ya. Kita selaku pemerintah ya harus mengikuti. Ini yang akan menjadi PR kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Haji Reswadi SH, tapi yang biasa dipanggil dengan Pak Riswood, yang sekarang menjadi Wakil Bupati terpilih untuk Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Pak Riswood? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, pertama saya mengucapkan selamat penjenengan terpilih sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Bu Fadia dari Partai Golkar. Ya. Nah, pertanyaan saya pertama adalah mengapa kursinya banyak PDIP kok PDIP yang jadi wakil? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan banyak yang dilontarkan kepada kami, hampir sama yang dilontarkan kepada Bapak. Jadi begini, sebenarnya untuk Pilkada Kabupaten Pekalongan itu saya selaku kader partai ya PD Perjuangan, saya itu sudah mengikuti hampir 2 kali Pak Bambang. Jadi kan lalu gagal kan mungkin saya menyadari apa yang dilakukan saya kurang benar mungkin. Jadi setelah itu situasi kayak gini saya serahkan ke DPP partai. Prinsip pada waktu itu, aduh, tua saya sudah tidak nyalon lah, tidak enak dikira saya gila jabatan. Kalau ada kader yang mungkin mumpuni terbaik ya, saya ngikuti aja. Saya kalau dijadikan komandan perang sudah siap. Tapi DPP berkeinginan lain. Udah kalau kamu sudah pasrah gitu, tak tata saya mau ndak. Kata gimana Pak Ketua? Yang penting tak pikirkan supaya jadi kamu tak gandengkan dengan ini, mau ndak? Ya saya tinggal perintah saja selaku kader. Nah, ini wujud untuk kepatuhan kader kepada pimpinannya. Jadi tegak lurus saya serahkan kepada DPP partai. Ya. Jadi sebelumnya Pak Riswood ini 2 kali nyalon bupati Pak. Yang pertama itu wakil. Itu gagal juga Pak Bambang. Lalu yang kedua itu saya bupati. Isinya hanya 2.300, jadi kan bikin penasaran dan bikin Jadi sekarang ini dukunnya tepat ya. Ya, artinya arahan partainya itu tepat gitu ya. Ya. Pak Riswood ini kan orang yang sudah lama di DPRD. Jadi berarti kan seluk-beluk pemerintahan Kabupaten Pekalongan ini sudah menguasai. Jadi menurut Pak Riswood ke depan ini atau mulai begini, apa yang sudah dihasilkan selama ini pemerintah-pemerintah sebelumnya ini, apa yang sudah dianggap berhasil? Ya sebenarnya kalau melihat dari satu periode yang hampir dimulai dari Pak Antono, yang ini kita bicara pemilihan langsung ya. Ketika pilihan langsung dimulai tahun 2006, jadi sudah ada kepemimpinan. Menurut saya semuanya itu baik. Semuanya sudah menancapkan sebuah tonggak kemajuan Kabupaten Pekalongan. Karena
secara geografis Kabupaten Pekalongan itu kan sebelah selatan Pantura agak 30 kilo Pak Bambang. Jadi daerahnya itu pegunungan dan sangat masih sepi dan kota tanggung, jadi ramendak sepindah. Dengan Kabupaten Pekalongan yang dulu bersama Kota Pekalongan itu berdampingan, perkantorannya setelah ibu kota pindah di Kajen, ya sudah mulai nampak lah. Baik infrastruktur, pendidikan, ekonomi, lalu pertumbuhan ekonominya juga sudah baik, lalu pendidikannya juga sudah baik. Namun demikian ya kami menyadari masih banyak PR yang harus dilakukan kepemimpinan ke depan, terutama infrastruktur Kabupaten Pekalongan itu memang agak luas. Jadi daerah geografis terjal itu di Kabupaten Pekalongan itu ada 5 kecamatan Pak Bambang. Jadi 19 kecamatan itu ada 5 kecamatan yang harus digarap secara serius. Karena satu, jelas daerah terjal seperti Pegunungan itu membutuhkan penanganan secara serius supaya infrastruktur itu setara antara daratan, pantura, dan geografis terjal itu harus setara. Secara otomatis ekonomi akan naik. Nah, ini yang mungkin menjadi fokus kami untuk menggarap di 5 tahun kepemimpinan kami yang dipercaya kepada Ibu Fadia dan kami. Ya. Jadi berarti akan fokus ke pertanian, Pak, kalau melihat daerah atas. Kami infrastruktur dulu. Infrastruktur, lalu pendidikan, kesehatan, secara otomatis ya pertanian mesti mengikuti, karena dalam infrastruktur kan pertanian juga mengikuti. Apalagi daerah sebelah yang sudah bergeliat seperti Batang, ada kawasan industri terpadu secara nasional, itu imbasnya ke pendapatan akan kalah. Ya, Pak Reswood, ini kan hampir semua daerah ya yang saya wawancara itu semua mengatakan infrastruktur. Padahal kan dananya terbatas. Nah, semua akhirnya mengacu ke atas, apa provinsi apa pusat. Apa nanti tidak terjadi persaingan perebutan gitu untuk gini Pak, itu fakta yang tidak bisa kita hindari, bahwa impian masyarakat itu di zaman sekarang, setelah kami memang kita kali mengikuti itu ya, tuntutan idola bagi masyarakat infrastruktur, Pak. Jadi mereka nuntutnya itu dulu, karena dia sadar ketika infrastruktur baik secara tidak langsung, otomatis itu ekonomi akan mengikuti. Perpindahan barang, perputaran uang, kemudahan koordinasi, kemudian transportasi itu memang dilalui infrastruktur, baru tuntutan yang lain mesti akan mengikuti. Selama ini kan Pekalongan antara lain ya sumber penghasilannya itu kan dari industri batik, kemudian jin dan sebagainya. Itu masih andalan nggak sampai sekarang? Ya, mayoritas penduduk Kabupaten Pekalongan itu memang di UMKM, terutama di daerah yang hampir perkotaan ya, itu memang andalan UMKM itu ya batik dan jin. Tapi sekarang sudah beralih ke konveksi. Konveksi itu batik sudah tidak begitu, hanya tertentu saja. Karena batik itu kami tidak paham banget apakah itu memang garapannya yang lama ataukah memang segmennya sudah segmen menengah ke atas. Tetapi memang diakui memang konveksi UMKM, industri kecil ya, perumahan yang berbentuk orang-orang jahit pakaian, tanah maupun pakaian panjang itu memang sudah bergeliat, memang berarti itu menjadi harapan mereka. Ya. Jadi artinya konveksi setidaknya menggantikan batik ya, dan industri-industri besar seperti sarung dan sebagainya masih jadi andalan Pekalongan. Ya. Pak Reswood, Bupati yang sekarang ya, saya tidak tahu sebelumnya, Pak Asif itu kan pernah mencanangkan Pekalongan sebagai kota pendidikan, setidaknya kota pendidikan tinggi. Itu masih diteruskan apa enggak kira-kira? Prinsip pemimpin yang baik itu ya pemimpin yang menghargai para pendahulu. Apabila itu memang baik, kenapa kita tidak lanjuti? Karena RW-nya juga sudah mengarah, RDTR-nya juga sudah mengarah. Tinggal memang dari pihak pendidikan yang sudah bisa masuk itu adalah
APBN, Undip itu sudah bisa masuk. Yang lain mungkin menunggu regulasi atau menunggu pembebasan tanah. Prinsip sepanjang itu program baik, saya rasa tidaklah kalau melanjutkan gitu. Itu pemerintah Kabupaten Pekalongan membantu menyediakan tanah atau gimana Pak cara menarik supaya perguruan-perguruan tinggi itu mau masuk ke situ? Ya ada yang kalau di Yayan itu memang tanahnya kami sediakan hanya berapa persen, untuk selanjutnya mereka investasi. Tapi RT RW-nya sudah kita tata dan di sana juga tanahnya terjangkau. Ya. Tanahnya sangat terjangkau. Jadi ini menjadikan mudahnya investasi pendidikan masuk Kabupaten Pekalongan. Terutama IAIN itu saya rasa sudah hampir berapa ya, hampir 17 hektar itu sudah didapat dan itu pun terjangkau. Masyarakatnya kondusif dan sangat mendukung. Untuk Undip ini baru masuk di tataran fakultas tertentu yang tanahnya kami sediakan pada waktu itu ya, di pimpinan Pak. Ya, Pak Risbud, itu ada universitas bukan lokal ya, tapi yang asli situ. Itu yang iri sebenarnya, yaitu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang merasa tidak mendapat bantuan lahan dari Pemkab Kabupaten Pekalongan. Ya, UMPP ya, UMPP Ya. ini sudah berdiri dan gedungnya juga sudah hampir jadi. Ya. Itu pun tanahnya menurut kami, karena kami kemarin juga ada dalamnya, juga diberi hibah Pak, itu karena tanah pemerintah dihibahkan kepada UMPP. Karena saya sama Pak. Sama ya. Lebih strategis malahan kalau UMPP itu, karena di jalan raya besar itu. Ya, begitu ya. Jadi pada prinsipnya semua diperlakukan sama Pak Risbud ya. Iya. Pak Risbud, sekarang mengenai masalah. Pertama Kabupaten Pekalongan dengan industri jin, batik, saya nggak tahu kalau konveksi itu kan ada masalah lingkungan yang air limbahnya itu. Ya itu gimana nanti solusinya? Ya memang industri jin itu memang kan sebenarnya industri yang berangkat dari akar rumput. Mereka berangkat dari kecil sampai menjadi besar. Secara otomatis mereka berdomisili di tempatnya dia berdomisili, usahanya di domisili yang mereka tempati. Maka ketika besar jelas akan mengganggu secara otomatis. Dan ini menjadi masukan yang tidak sedikit dari kami ketika kami kemarin turun masyarakat ke waktu kampanye memohon untuk tolong dibantu dipilih. Lah kami punya gagasan. Hal ini tidak akan bisa terurai manakala pemerintah tidak hadir turun tangan langsung, yang mana harus mampu memberikan lahan khusus untuk para konveksi, terutama pencucian jin. Itu jelas otomatis limbahnya akan berpengaruh dan menjadi masalah di kemudian hari. Maka kami kemarin banyak diskusi dengan para pengusaha. Jalan yang terbaik adalah melokalisasi para pengusaha jin di suatu tempat yang secara AMDAL tersedia dan masyarakat tidak merasa terganggu, dan mau tidak mau para pengusaha konveksi harus menerima. Dan ini menjadi solusi, dan insya Allah kami kemarin sudah banyak berdiskusi dan otomatis kami berprinsip di kepemimpinan kami dan dia harus mampu menciptakan ini. Karena itu akan menjadi masalah dan melekat di suatu saat. Ya. Solusinya itu Pak Bambang. Pak Risbud, masih ada lagi satu soal yang kelihatannya agak serius, itu masalah rob. Kan sebagian Kabupaten Pekalongan juga punya pantai kalau nggak salah. Gimana Pak? Ya, topogeografi Kabupaten Pekalongan itu garis pantainya itu 12 kilo Pak Bambang. Nah, dari 12 kilo itu memang hari ini sampai hari ini itu terkena dampak rob yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemarin sudah dibantu oleh APBN itu 500 miliar Pak Bambang, berbentuk storek, jadi tanggul panjang. Namun demikian ini memang membantu untuk daerah tertentu. Terbukti di daerah ada 4 desa di salah satu kecamatan kami itu yang tidak tertanggul oleh storek bantuan dari APBN itu sekarang jadi kelem. Sekarang jadi kelem. Memang itu APBD saya rasa tidak mampu, itu yang turun tangan harus APBN, karena itu saya rasa menjadi bencana nasional itu Pak. Ya. Nah, dulu pernah ada gagasan ya dari Pak Asip kalau nggak salah.
Kalau yang sudah memang tenggelam tidak bisa ditolong itu dipindahkan dan di situ nanti akan dikelola suatu saat menjadi kawasan industri. Itu mungkin nggak kira-kira? Ya memang semuanya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada yang tidak mungkin seperti Pak Bambang. Ya. Namun demikian tidak gampang memang seperti salah satu contoh Bang Bapak bisa bisa referensi kemana. Ada dua desa itu ya Mulyorejo dan Jeruk Sari. Mereka itu sudah terbiasa hidup berdampingan dengan roh. Tetapi ketika kami hadir sebagai politisi memberikan solusi yuk direlokasi pindah itu belum tentu mau Pak. Oh, Belum tentu mau, tetapi ini memang menjadi apa PR dari kami. Maka kemarin itu ada program nasional yang turunnya storek itu pun tidak begitu banyak membantu. Kalau cuaca kayak gini, ya. yang menjadi masalah gini, Pak. Jadi air yang dari daratan itu tidak bisa masuk ke laut, Oh. karena lautnya itu lebih tinggi. Hmm. Menurut analisa insinyur yang mengerti itu lebih tinggi. Jadi katanya ada penurunan tanah di sekitar itu 2 senti per tahun atau 20 senti per tahun, saya tidak ngerti. Itu katanya apa terjadi itu, Pak. Ya. Nah, Pak Risbut, itu kan satu paket kelihatannya ya. Kalau masalah rob itu Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Apakah itu ada kerjasama antar? Ya memang kemarin bantuan APBN itu membujur dari kota ke kabupaten. Ya. Dan kerjasamanya kami itu kemarin ketika kami di DPR adalah bagaimana menangani yang sifatnya jangka pendek seperti polder, jadi pompa-pompa itu. Tapi sifatnya juga sementara kalau intensitas hujannya tinggi dan kemampuan polder kami, kemampuan sentuhan kami terbatas, sifatnya hanya mengurangi, Pak. Ya. Itu aman ada, jadi ada beberapa mesin yang dipasang bersama Ya. di kota dan di kabupaten karena perbatasan banget. Jadi Mulyorejo itu sebelahnya sudah kota. Ya. Memang ada ya. Ya, Pak Risbut, ada satu lagi yang menjadi keluhan kota itu tadi termasuk limbah jin batik dan sebagainya itu karena itu kan pembuangannya di sungai kalau nggak salah. Jadi yang kena ujungnya itu orang kota. Nah ini ada nggak juga kerjasama untuk menyelesaikan itu? Ya, jadi gini, ya memang karena kota itu posisinya di pesisir dan mayoritas pengusaha jin itu ada di sini ya, di dataran lebih tinggi, maka otomatis airnya lari ke sana. Tapi tidak sedikit pun sebenarnya para pembatik itu masih didominasi kota, Pak. Oh, Nah, yeah. jadi kalau batik itu di Kabupaten Pekalongan itu hanya beberapa titik saja, Pak. Yeah. Seperti Kecamatan Wirodeso, Kecamatan Tirto sedikit. Kalau kota hampir menyeluruh. Jadi hanya di beberapa titik saja. Yeah. Sekarang sudah beralih kepada bidang konveksi. Yeah. Nah, jadi yang peninggalan, umpamanya orang tuanya dulu pembatik masih meneruskan, tetapi muncul pembatik baru itu sudah jarang, Pak. Yeah. Ini menurut pengamatan kami selama kami. Ya, jadi masalah limbah tetap dibicarakan bersama Pak ya, dicarikan solusi ya. Nah, sudah barang itu harusnya dibicarakan bersama. Nah, itu solusi kami adalah relokasi, Pak. Ya. Kalau tidak direlokasi tidak bisa. Ya, ya tadi solusinya relokasi. Relokasi harus disediakan tanah khusus Pemda, lalu buatkan kabling, silakan bangun di situ. Pemda menyiapkan amdalnya, jadi supaya air yang dibuang ke laut atau apa dalam situasi yang sudah netral lah. Ya, Pak Risbut, ini nanti Pak Risbut begitu dilantik ya, ini kan masalah yang masih mengganjal terus ini kan pandemi COVID. Apa kira-kira resep untuk Kabupaten Pekalongan? Ya, jadi inilah yang menjadi halangan kami, Pak. Ya. Kami dipercaya rakyat dalam situasi yang serba sulit kayak gini. Secara langsung APBD yang ada di kami refocusing, realokasi dan macam-macam. Yang mau tidak mau APBD kita itu kan sumbernya DAK. Ya. Kita kan sedikit Pak, cuma 400 berapa lah. Ya. Nah ini saya hanya berdoa semoga vaksin yang sudah turun dari pusat ini menjadi keyakinan publik bahwa corona itu sudah sirna. Dan
semoga pusat itu memberikan kelonggaran. Dan tidak sedikit di masyarakat itu ya sebenarnya corona itu a priori Pak, dia lebih pada tataran ekonomi. Hanya karena masih protokolnya itu ketat ya, kita selaku pemerintah ya harus mengikuti. Ini yang akan menjadi PR kami Pak Bambang, bagaimana situasi COVID ini yang banyak dana direfocusing, tetapi kita butuh untuk bangun dengan keterbatasan dana yang. Oke, Pak Rizwood, terakhir mungkin penjelasan masih ada yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pekalongan maupun kepada jajaran pemerintah Kabupaten Pekalongan, jajaran teman-teman di legislatif ya untuk mendukung nanti setelah penjenengan bertugas. Silakan Pak Rizwood. Ya, terima kasih Bapak. Ya, jadi kami terutama untuk legislatif, prinsip kami hadir sudah barang tentu mempunyai moto hari ini harus lebih baik pada hari kemarin daripada hari kemarin. Hari akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Sudah barang tentu di dalam menyusun program yang dituangkan dalam RPJM yang akan kami split di setiap RKPD, kami berdasarkan turun ke bawah itu banyak menerima masukan, menerima permasalahan yang harus diurus secara rigid dan secara prioritas dengan segala kekurangan APBD yang situasinya pandemi. Maka harus sering-seringlah duduk bersama dengan para pengambil keputusan. Kiranya apa di situasi yang ini masyarakat bisa memperoleh manfaat dalam situasi pandemi. Dan tentu antara DPR, legislatif dan eksekutif itu harus duduk bersama karena yang situasinya kayak gini harus bermanfaat untuk masyarakat. Lalu pesan yang disampaikan kepada masyarakat secara luas, mari bersama-sama berprinsip laksanakan protokol kesehatan dan meyakini bahwa COVID ini akan segera sirna dan ekonomi lebih baik. Semoga tahun 2021 ini selesai. Keyakinan seluruh masyarakat secara otomatis ekonomi naik, jelas pembangunan naik dan pendapatan per kapita naik, secara otomatis tingkat pengangguran menurun, tingkat kemiskinan menurun dan peluang pekerjaan banyak. Ini kalau kami memberikan saran kepada masyarakat kayak gitu. Ya. Terima kasih. Oke. Baik Pak Haji Rizwadi SH, Wakil Bupati Pekalongan terpilih yang akan segera dilantik dan menjalankan tugas. Mudah-mudahan semua berjalan seperti yang direncanakan, berhasil dan membuat masyarakat Kabupaten Pekalongan lebih sejahtera. Terima kasih telah bergabung. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.